Batam TV, Jembatan Hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Baiklah, saya Suprapto akan menemani dan membawakan acara dialog khusus kita pada malam ini dengan tema kepemimpinan sebagai penentu sumber daya manusia dan sumber daya alam. Baiklah, telah hadir di studio pada malam ini Bapak Haji Surya Makmur Nasution. Beliau adalah anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau yang saat ini menjabat sebagai Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Dan di studio juga telah hadir rekan-rekan dari mahasiswa yang ada di Kota Batam. Telah hadir pula teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Batam. Kemudian telah hadir juga teman-teman dari Ibnu Sina, teman-teman dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, teman-teman dari Politeknik dan Uniba serta Unrika. Baiklah, mari kita manfaatkan waktu ini sebaik mungkin dalam upaya untuk memberikan satu wawasan kepada kita semua terkait arti pentingnya sebuah pengupasan masalah problematika keumatan dan kebangsaan yang hari ini sedang hangat-hangat kita diskusikan, baik itu di tingkat tataran pusat maupun di daerah. Dan Bapak Surya Makmur sebagai narasumber kita pada malam hari ini akan memaparkan tentang sungguhnya bagaimana permasalahan yang terjadi di Indonesia pada umumnya dan Kepulauan Riau pada khususnya. Terutama sesuai dengan tema yang kita angkat pada malam hari ini dalam acara dialog khusus terkait mengenai kepemimpinan. Ya, mungkin dalam sesi ini kita akan berdiskusi banyak nih Pak tentang sesungguhnya permasalahan bangsa kita ini seperti apa. Karena hari ini apabila kita lihat di beberapa pemberitaan dan lain sebagainya, bahwa permasalahan tentang penegakan hukum, permasalahan tentang kemiskinan, permasalahan tentang korupsi dan lain sebagainya, ini pasti ada muaranya. Ada sesuatu yang harus benar-benar diselesaikan. Mungkin pada sesi ini kita akan sharing tentang permasalahan-permasalahan itu dulu, sehingga pada akhirnya bermuara pada tema kita malam ini tentang kepemimpinan. Baik, kepada Bapak Surya Makmur saya persilakan. Ya. Pasca reformasi 1998 lalu, satu hal yang amat penting yang alhamdulillah dapat kita lalui dan kita lampaui bersama adalah transisi perubahan kepemimpinan dari zaman otoriter kepada satu era di mana rezim yang berkuasa tidak lagi menggunakan kekuasaannya semata untuk mengelola daripada negara kesatuan Republik Indonesia kita. Transisi yang kita lampaui itu sesungguhnya itu berlangsung amat baik dan damai, karena pasca reformasi itu kita melaksanakan satu pesta demokrasi pada tahun 1999 itu dapat berlangsung dengan baik. Negara-negara luar pada masa itu sesungguhnya memperkirakan negara kita ini akan mengalami sesuatu hambatan yang luar biasa, dan diperkirakan negara kita ini akan mengalami kegagalan dalam membangun kembali kedaulatan negara kita. Nah, pasca transisi demokrasi yang kita lampaui ini, ternyata memang
ketika kita akan melakukan reformasi di segala bidang, terutama reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum, itu ternyata kita harus sabar dan harus melakukannya itu tahap demi tahap, sehingga konsolidasi yang kita lakukan jangan sampai akhirnya itu mengalami kembali kejatuhan ataupun kita gagal membangun pemerintahan negara Republik Indonesia ini secara berdaulat dan demokratis. Nah, transformasi yang kita hadapi pada masa itu, yang kita lampaui sekarang ini, kalau kita lihat sudah 1 dasawarsa lebih, ternyata memang selalu muaranya dikaitkan bahwa persoalan hari ini, apakah itu soal masih sulitnya kita memberantas korupsi misalnya, masih banyaknya kemiskinan yang dihadapi oleh masyarakat kita, dan kemudian penegakan hukum yang kenyataannya memang masih bisa dikatakan terjadi semacam tebang pilih terhadap orang-orang yang harus diadili secara hukum, itu memang masih menjadi persoalan kita hari ini. Birokrasi kita juga yang masih koruptif, dan bisa dikatakan bahwa birokrasi kita juga masih mengalami sesuatu yang memang masih teramat sulit ya untuk memperbaiki birokrasi koruptif itu. Nah, ini selalu yang menjadi persoalan dan menjadi sorotan adalah muaranya adalah persoalan kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini menjadi penting karena memang dianggap bahwa salah satu faktor utama terjadinya persoalan-persoalan kita yang sampai sekarang ini sepertinya benang kusutnya itu belum terurai secara baik. Artinya masih terjadi semacam apa ya, kalau bahasa orang Sunda itu pabeliut, itu sangat krusial sekali. Nah, oleh karena itu faktor utama kita hari ini memang publik menginginkan satu pemimpin yang kalau boleh dikatakan bahasa manajemen itu ya pemimpin yang transformasi, yang transformatif, dan dia memang bisa secara efektif menjalankan fungsi kepemimpinan. Nah, inilah sesungguhnya yang kita lihat hari ini ketika misalnya ya DKI kemarin melakukan pelaksanaan pilkada. Nah, kita lihat di sana betapa masyarakat di DKI Jakarta kelihatannya baru saat itulah sepertinya masyarakat merasakan bahwa dia mempunyai kedaulatan. Satu iklim demokrasi yang benar-benar dirasakan dan masyarakat ikut dalam satu sistem demokrasi yang benar-benar murni. Itu sangat luar biasa, Adinda Prapto, bahwa ternyata masyarakat DKI itu yang selama ini mungkin dia belum melihat sosok pemimpin yang bisa menggerakkan jiwanya, yang bisa mempengaruhi dirinya untuk ikut serta, bahwa dia merasakan memiliki bahwa DKI Jakarta itu misalnya adalah daerah dia ataupun sebagai tempat tinggalnya, sehingga dia punya satu tanggung jawab dan dia punya rasa memiliki terhadap daerah itu, sehingga dia bersedia beramai-ramai menggunakan hak politiknya, hak demokrasinya, sehingga dia memilih pemimpinnya sendiri. Ini adalah satu bentuk yang menurut saya adalah memang ternyata memang kita ada hari ini, masyarakat kita membutuhkan memang seorang pemimpin yang hadir di tengah masyarakatnya. Dan itulah sesungguhnya menurut saya apa yang diperbincangkan hari ini di negara kita memang, terutama kita ini menghadapi 2014 mendatang, maka orang memperkirakan bahwa persoalan kita ke depan ini memang tidak lain adalah bagaimana kita ke depan bisa memilih pemimpin, di mana pemimpin itu adalah memang hadir di tengah masyarakatnya. Ya, baik, terima kasih Pak Surya Makmur yang telah menyampaikan tentang bahwa sesungguhnya hari ini kita
pada level krisis kepemimpinan. Kepemimpinan seperti apa yang mungkin sudah disampaikan oleh Pak Surya Makmur tadi, bahwa seperti yang terjadi pesta demokrasi di DKI Jakarta, memang rakyat sangat membutuhkan pemimpin yang bisa turun langsung kepada masyarakat, mengakomodir keinginan masyarakat, paham terhadap keinginan masyarakat, seperti itu. Dan pemirsa di rumah dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio, tentunya dalam konteks permasalahan kepemimpinan secara global, mungkin secara Indonesia, kita juga akan melihat dalam konteks bagaimana sesungguhnya permasalahan yang ada di Kepulauan Riau ini, Kakanda Surya Makmur. Karena pastinya kita juga masih melihat adanya kekurangan-kekurangan yang ada di Kepulauan Riau, karena kita melihat Kepulauan Riau dengan posisi yang sangat strategis, dengan potensi alam yang sangat melimpah ruah, butuh orang-orang, butuh resourcing, butuh sumber daya manusia yang benar-benar mempunyai kemampuan untuk mengolah itu. Mungkin bagaimana tanggapan kepada Pak Surya Makmur? Ya, kalau kita lihat misalnya Kepri, Kepulauan Riau kita ini efektif mengelola pemerintahan itu dimulai 1 Juli tahun 2004. Artinya, dalam pengalaman birokrasi kita di tingkat provinsi misalnya, itu kita baru berumur 8 tahun lebih kurang. Nah, dalam umur 8 tahun ini berarti kan pengalaman kita memang di dalam mengelola birokrasi itu secara umur itu memang masih mudah, relatif mudah. Hanya saja bahwa kita kan di Kepri juga sebetulnya daerah-daerah otonom kita seperti Batam, kita Batam ini, kemudian Kabupaten Karimun, terutama lagi Kota Tanjung Pinang, itu sesungguhnya pengalaman birokrasinya sebetulnya sudah lebih lama. Artinya sudah kita mulai sebelum tahun 2004 lalu itu. Nah, tentu saja memang ke depan ini kita membutuhkan bagaimana pengelolaan Kepri kita ini memang dikelola oleh pemimpin, di mana pemimpin itu dia hadir di tengah masyarakat Kepulauan Riau, hadir di kota Batam ini, dan di seluruh kabupaten kota yang ada. Maksudnya adalah kita memang merindukan bagaimana bahwa pemimpin ke depan ini tidak dia hanya melaksanakan rutinitas. Artinya dia sekedar menjalankan kekuasaan dia dengan berbagai protokoler yang dia miliki, dengan privilege yang dia miliki, lalu dia menikmati kekuasaannya. Tetapi ternyata kekuasaan yang dia miliki tadi itu tidak mempunyai manfaat ataupun tidak bisa memberikan kegunaan bagi masyarakat secara luas, yang pada akhirnya kekayaan yang kita miliki di Kepri ini, kalau kita hitung-hitung secara kasar, kita di Kepulauan Riau ini punya dana itu sekitar 11 sampai 12 triliun satu tahun yang kita kelola anggaran kita dari seluruh kabupaten kota dan termasuk provinsi. Di Batam saja kita punya untuk pungutan pajak penghasilan baik badan maupun perseorangan itu nilainya sampai 4 triliun. Itu di Batam saja. Belum termasuk di Tanjung Pinang, Karimun, dan lain sebagainya. Artinya sebetulnya resources perekonomian kita itu sangat luar biasa. Kita punya sumber daya ekonomi yang menurut saya itu sungguh amat cukup ya. Dan saya kira ini potensinya sangat luar biasa untuk memakmurkan ataupun memberikan kesejahteraan masyarakat. Tapi kan kita melihat hari ini ternyata ya kemiskinan itu masih terjadi di kalangan kita. Kita masih ada sekitar hari ini dari 18% tahun 2010 itu pergerakannya itu menurut saya masih lambat. Artinya kita dari sisi pertumbuhan ekonomi saja misalnya itu kita baru 7,4%. Padahal kita di Batam ini punya namanya free trade zone. Ya, kita punya satu kawasan khusus yang namanya Batam, Bintan, dan Karimun. Dan ini adalah sesuatu yang berbeda dengan daerah lain.
selain kita punya Badan Pengusahaan Kawasan, kita juga punya pemerintah Kota Batam ini di Batam ini. Nah, persoalannya kita bertanya, kenapa pertumbuhan ekonomi kita itu ternyata lebih tinggi di Makassar misalnya sampai 9%, yang notabene mereka tidak memiliki punya punya stimulus-stimulus yang bisa menggairahkan perekonomian. Nah, kita di sini yang punya segalanya, ternyata ini tidak bisa. Apa persoalannya? Nah, inilah sesungguhnya yang menurut saya hari ini, bahwa kita memang membutuhkan hari ini bagaimana kepemimpinan kita yang ada di Kepulauan Riau ini bisa berjalan efektif. Orang bertanya, mana yang kita butuhkan? Strong leader atau pemimpin efektif? Ini kan satu buah pertanyaan yang hari ini memang coba dijelaskan oleh masyarakat Indonesia sendiri. Kita mau pilih yang mana? Apakah kita kembali kepada strong leader atau effective leader? Ini yang menjadi problem kita, saya kira ke depan. Kita mau yang mana sebetulnya, sehingga kita bisa melihat sesungguhnya kepemimpinan yang seperti apa yang bisa membawa Kepri ke depan ini akan lebih baik dari hari ini. Iya, baik. Cukup menarik diskusi kita pada malam hari ini. Memang pada akhirnya ada satu pertanyaan besar di benak kita tentang sesungguhnya kita membutuhkan yang strong leader atau pemimpin yang kuat atau pemimpin yang benar-benar efektif. Artinya bisa memaksimalkan seluruh potensi-potensi, seluruh roda-roda pemerintahan sehingga itu benar-benar maksimal dan bermanfaat untuk masyarakat. Pak Surya, ini kita akan coba break sebentar dulu, jeda iklan. Baiklah, kepada pemirsa di rumah dan rekan-rekan mahasiswa di studio, kita akan break sebentar dan kita akan kembali beberapa saat lagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Ahmad Dahlan dari Kota Batam. Masa-masa menunjuknya adalah kedamaian dan kebijakan. Marilah kita kedamaian dan kebijakan. Semoga masa tahun ini terus membawa kebaikan bagi kita. Sekian dan umat beragama Kota Batam mengucapkan selamat merayakan Hari Natal 2012 dan menyambut Tahun Baru 2013. mari kita jaga Batam tetap rukun dalam kebinekaan. Semoga damai dan bahagia selalu bersama kita. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is. Baiklah, pemirsa di rumah dan rekan-rekan mahasiswa yang ada di studio, kembali lagi kita dalam acara dialog khusus bersama Bapak Haji Surya Makmur Nasution. Dengan tema yang kita angkat adalah peran kepemimpinan sebagai penentu pengelolaan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Menarik seperti yang sudah pada sebelumnya kita berdiskusi tentang permasalahan kebangsaan hari ini, kemudian terkait mengenai kondisi realita Kepulauan Riau yang Kepulauan Riau adalah merupakan satu provinsi kepulauan, ya, yang dimana 96%-nya adalah lautan, hanya 4%-nya adalah kepulauan, sehingga memang butuh benar-benar satu pemimpin yang bisa benar-benar efektif, ya, mengelola potensi-potensi yang ada di daerah. Dan ini sangat menarik, dan kita juga membuka line telepon kepada pemirsa yang ada di rumah melalui line telepon 0778 462 218.
Dan kepada rekan-rekan mahasiswa juga nanti kita akan ajak berdiskusi untuk bertanya langsung kepada narasumber kita pada malam hari ini tentang permasalahan yang ada di Kota Batam. Namun sebelumnya saya ingin bertanya juga dengan Pak Surya Makmur. Kita spesifik ke Kota Batam dulu nih, Pak. Ya kan? Kita melihat juga banyak sekali permasalahan-permasalahan di Kota Batam. Ya. Kalau kemudian tadi kita globalkan bahwa ada masalah korupsi, ada masalah kemiskinan, ya, ada masalah penegakan hukum. Sesungguhnya permasalahan di Kota Batam ini kalau mau kita spesifikkan, itu ada apa di Kota Batam ini, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Ya, hari ini yang menurut saya yang harus segera dilakukan di tempat kita ini adalah bagaimana ini menggerakkan seluruh masyarakat kita di Kota Batam ini, dia punya tanggung jawab dan punya rasa kepedulian dan mau melakukan sesuatu. Ini akan bisa terjadi apabila politik anggaran kita di Kota Batam ini misalnya, dan termasuk juga di Kepulauan Riau, ini harus ada transparansi kepada publik. Berapa sebetulnya politik anggaran kita yang kita gunakan misalnya untuk kepentingan aparatur? Berapa sebetulnya kepentingan untuk publik? Apakah itu bidang pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur? Ini haruslah bisa disampaikan pada publik secara transparan melalui sekurang-kurangnya itu website. Artinya pemerintah Kota Batam ataupun Kepulauan Riau kita itu wajib hukumnya memberikan kepada masyarakat tentang politik anggaran kita. Sehingga dengan transparansi anggaran tadi itu, maka di sana masyarakat akan merasa memiliki dan dia mau tahu dan sekurang-kurangnya dia ada kesadaran, oh sesungguhnya ada misalnya anggaran pendidikan yang sebesar ini, 20% ini. Digunakan untuk apa saja, itu kan sudah jelas gitu loh. Nah, lalu misalnya untuk infrastruktur, mana yang mau dibangun hari ini, jalan mana saja. Kita masih ada banjir, kenapa bisa banjir? Apa tidak bisa diatasi? Padahal kita kan punya anggaran untuk itu. Nah, yang seperti ini menurut saya, ini memang harus dibuka kepada publik. Jangan anggaran itu seakan-akan dimiliki hanya DPRD bersama pemerintah kota. Ataupun Pemprov dengan DPRD-nya. Itu menurut saya tidak boleh terjadi. Jadi anggaran ini haruslah itu diketahui oleh masyarakat secara luas sehingga dia bisa ikut mengawasi. Hari ini kenapa misalnya tidak efektifnya anggaran-anggaran kita itu karena publik selama ini tidak ikut mengawasi dan tidak pernah ikut merasakan bahwa kita punya anggaran yang untuk kami seperti ini. Katakan saja misalnya Jamkesda. Jamkesda kepada masyarakat itu berapa sih anggarannya? Dan berapa sih yang digunakan untuk masyarakat? Dan berapa pula yang habisnya? Iya, Nah, ini kan nggak pernah kita benar, tahu benar. gitu loh. Jadi memang terkait masalah politik anggaran ini memang dari dulu selalu digenderangkan mengenai transparansi anggaran, namun realisasinya memang agak sulit, ya kan? Karena pada akhirnya adalah sistem bagi-bagi nih. Ya kan, ini ada satu kue, tinggal bagaimana pembagiannya nih kan. Kalau sampai ada orang lain tahu, nanti nggak kebagian bang kuenya kan. Iya. Seperti itu. Ya, makanya kita minta supaya kue itu masyarakat tahu. Masyarakat tahu ya. Iya, Ya, harus ya. tahu. Jadi istilahnya itu people right to know. Jadi publik itu berhak untuk tahu. Nah, kalau berhak sudah tahu, maka dia tahu apa hak dia. Apa yang harus dia gunakan haknya itu gitu. Baik. Memang pada akhirnya perlu ada proses pencerdasan kepada masyarakat sehingga proses pembangunan ini benar-benar dilalui dan kemudian benar-benar dilakukan oleh seluruh pihak, baik itu eksekutif, legislatif dan terutama masyarakat. Nah, baiklah diskusi kita ada line telepon yang masuk ke kita. Baik, halo. Assalamualaikum, selamat malam. Halo, Ya, selamat malam Pak. Dari mana Pak? Ini dengan David di Tanjung Uban. dengan Bapak siapa? David, Bapak Sigit? David, Bapak David? iya, Iya, Bapak David. Ya, Bapak David di mana Pak? di Tanjung Uban. Iya, gimana Pak? Nih, pertanyaan ditujukan ke Pak Surya terkait apa nih Pak? Selamat malam Pak Surya Makmur dan Malam. rekan-rekan mahasiswa sekalian. Ya, selamat malam Pak. Ya, selamat malam Pak. Mengenai kepemimpinan ini ya, kepemimpinan yang bagaimana yang dapat mengelola kekayaan negara kita
untuk kemakmuran bangsa ini. Kita sama-sama tahu di era demokrasi semua berperan di sini dalam menyikapi suatu masalah, katakanlah kemelut yang ini dihadapi oleh negara kita, misal ketersediaan bahan bakar misal seperti itu ya. Jadi di lain pihak, lain pula sikapnya seperti itu. Padahal mereka-mereka ini kan membawa kepentingan untuk rakyat itu sendiri, bukan kepentingan individual ataupun kepentingan partai politik yang ia bawa ataupun kepentingan fraksi yang ia sandang. Jadi seolah-olah kepemimpinan ini menjadi selimut untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi di Indonesia itu sendiri berbicara mengenai kepemimpinan ini masih berimplikasi negatif ini Pak. Karena apa? Tidak ada pemimpin-pemimpin kita yang dapat menjadi panutan di sini, baik itu di daerah maupun di tingkat pusat. Jadi di depan mata pemimpin itu masih abu-abu. Apakah ia mewakili kepentingan